Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memberikan gambaran sekilas tentang rutan kelas 2B Tanah Grogot. Rumah tahanan negara kelas 2B Tanah Grogot yang beralamatkan di Jalan Dharma Bangsa, Kilometer 4, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, menampung warga binaan masyarakatan dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dibangun pada tahun 1985 dan mulai beroperasi pada tahun 1988. Berdiri di atas tanah dengan luas 25.000 meter persegi dan dengan luas bangunan 2.085 meter persegi. Pegawai atau petugas Rutan Tanah Grogot berjumlah 66 orang yang terdiri dari 57 orang pria dan 9 orang wanita. Rutan Tanah Grogot memiliki kapasitas daya tampung hunian sebanyak 154 orang, akan tetapi saat ini isi penghuni pada akhir bulan April tahun 2020 sebanyak 559 orang, sehingga mengalami overkapasitas sebesar 363%. Seperti lapas dan rutan lainnya, Rutan Tanah Grogot juga memberikan pembinaan yang berupa pembinaan keterampilan, jasmani, dan juga rohani. Pembinaan keterampilan ada beberapa jenis, yaitu 1. Mebeler atau pertukangan kayu, yang kedua pembuatan kue, dan yang ketiga pertanian, dan keempat perikanan. Pembinaan jasmani dilaksanakan setiap pagi. Selain hari libur, WBP Rutan Tanah Grogot sudah melaksanakan olahraga, baik itu 1. Senam, 2. Tenis meja, 3. Futsal. Pembinaan rohani untuk yang beragama Islam, setiap pagi diadakan sholat duha berjamaah, belajar membaca dan menulis Al-Quran, dan ceramah yang diadakan 2 kali dalam seminggu. Sedangkan pembinaan rohani untuk agama yang lain diadakan pada hari Sabtu dan pada hari Minggu. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Rutan Tanah Grogot juga telah melaksanakan 6 area perubahan reformasi birokrasi, diantaranya yaitu yang pertama, manajemen perubahan. Di sini kami telah melaksanakan pembentukan tim kerja, di mana tim ini membuat rencana pembangunan zona integritas yang pelaksanaannya akan dipantau dan dievaluasi sehingga terwujudnya perubahan pola pikir budaya kerja yang baik. Yang kedua adalah penataan tata laksana. Rutan Tanah Grogot bekerja berdasarkan SOP atau standar operasi prosedur yang ada dengan menggunakan teknologi informasi, dan dalam pelaksanaannya mengacu pada keterbukaan informasi publik. Kemudian yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Guna menciptakan pegawai yang profesional, efektif, dan disiplin, Rutan Tanah Grogot melakukan beberapa hal, yaitu merencanakan kebutuhan pegawai, melaksanakan pola mutasi internal, pengembangan kompetensi pegawai, menetapkan sasaran kinerja pegawai, menegakkan aturan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010, serta menggunakan Simpak Kemenkumham sebagai sistem informasi kepegawaian. Selanjutnya yang keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Pada harian perubahan ini dapat dilihat keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang mengacu pada Restra, Renca, dan perjanjian kinerja, yang menghasilkan laporan-laporan berupa laporan bulanan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan target kinerja, dan laporan lainnya yang bisa mewujudkan akuntabilitas di Rutan Tanah Grogot. Kelima, penguatan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas di Rutan Tanah Grogot, perlu adanya pengawasan agar apa yang kita laksanakan selalu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, perlu dibentuknya sistem pengawasan berupa ULP dan UPG, SPIP, terlaksananya whistleblowing system, adanya penanganan benturan kepentingan, dan terlaksananya pelaporan harta kekayaan petugas. Yang keenam dan yang terakhir adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tujuan utama dari adanya pembangunan zona integritas menuju WBK BBBM. Rutan Tanah Grogot dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik telah melakukan penyusunan standar pelayanan, membiasakan budaya pelayanan prima yang dapat dinilai melalui survei indeks kepuasan masyarakat. Dan yang menjadi inovasi unggulan di Rutan Tanah Grogot adalah penggunaan uang elektronik berupa BRISI sebagai alat transaksi di dalam Rutan Tanah Grogot.
dan program ini telah mendapatkan penghargaan dari kantor wilayah sebagai OPT terbaik dalam menjalankan BPU atau bebas peredaran uang selama 2 tahun berturut-turut. Komite 1, manajemen perubahan yang bertujuan merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja setiap individu pada rumah tahanan kelas 2B Tanah Grogot supaya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan, yaitu pembangunan zona integritas WBK WBBM. Adapun 1. Kompetensi, 2. Memahami tusi, 3. Berdedikasi, 4. Tidak bermasalah, 5. Tidak terkena hukuman disiplin. Selanjutnya, setelah dibentuknya tim kerja, maka di sini adalah dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM, di mana akan dibentuk rencana kerja dan target prioritas. Setelah itu disosialisasikan baik itu secara internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi menuju pembangunan zona integritas WBK WBBM, di mana selesai kita sosialisasi, kita kerjakan sesuai dengan apa yang ada di rencana kerja, maka kita adakan evaluasi dan monitoring. Setelah itu kita mengadakan tindak lanjut hasil dari evaluasi tersebut. Yang keempat yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja, di mana hasil dari itu semua, hasil dari manajemen perubahan yaitu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pimpinan satuan kerja yang dimana menjadi motor untuk perubahan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Samping itu juga semua personil, semua individu menandatangani fakta integritas, dan juga ada reward dan punishment terhadap kinerja pegawai, yang mana dengan itu bisa mengubah pola pikir dan budaya kerja pada masing-masing pegawai pada satuan kerja rumah tahanan kelas 2B Tanah Grogot. Dengan judul penataan tata laksana. Rutan Tanah Grogot bekerja berdasarkan SOP yang ada dengan menggunakan teknologi informasi dan mengacu pada keterbukaan informasi publik. Adapun dalam pelaksanaan SOP Rutan Tanah Grogot dibagi dua, yaitu SOP pelayanan tahanan dan SOP keamanan. Pada pelayanan tahanan terdiri dari beberapa SOP, yaitu diantaranya SOP pendaftaran kunjungan, SOP remisi online, SOP BB online, SOP CB online, dan sebagainya. Dan di keamanan terdiri dari beberapa SOP, diantaranya SOP pemeriksaan badan, SOP pemeriksaan barang, SOP penempatan kamar, dan sebagainya. Selanjutnya, Rutan Tanah Grogot dalam SOP kunjungan telah melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, yaitu kunjungan berbasis teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya berjalan dengan tertib, cepat, dan aman. Sebelumnya, Rutan Tanah Grogot melaksanakan SOP kunjungan manual dengan kondisi fasilitas yang sangat terbatas, sehingga pelaksanaannya banyak timbul permasalahan. Di antaranya, antrian yang panjang, tidak mencukupinya waktu pendaftaran dengan waktu kunjungan yang disediakan, sehingga menyebabkan pengunjung banyak yang komplain baik secara langsung maupun melalui kotak saran. Dengan adanya kunjungan berbasis teknologi informasi, kunjungan Rutan Tanah Grogot berjalan sangat tertib, yaitu Rutan Tanah Grogot menyediakan toko koperasi yang berada di samping kunjungan untuk memberikan kesempatan kepada pengunjung sebelum melaksanakan pendaftaran berupa belanja barang, dan belanja barang selanjutnya dikemas oleh petugas toko untuk diserahkan kepada warga binaan dengan keadaan disegel dan diberi nama WBB sebagai pemilik barang tanpa melewati portir, karena kondisi koperasi berada di dalam hutan, dan diberi akses berupa jendela kecil untuk transaksi keuangan dengan pengunjung yang dijaga oleh petugas. Dengan adanya toko ini, barang yang berkemas baik berupa rokok, gula, minuman, dan lain sebagainya tidak melewati portir, sehingga proses pemeriksaan barang yang dibawa pengunjung melalui portir cukup dengan makanan siap saji dengan jumlah yang terbatas,
sehingga pengunjung cepat masuk dalam ruangan kunjungan bertemu dengan keluarga yang dikunjungi. Selanjutnya, pengunjung melaksanakan proses pendaftaran dan mendapatkan kartu antrian masuk ke portir. Setelah itu mendapat giliran masuk untuk menjalani pemeriksaan barang dan badan. Untuk selanjutnya, setelah dinyatakan dapat bertemu dengan WBB, pengunjung dipersilakan untuk menuju ke ruang kunjungan dan diberikan kesempatan berkunjung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diawasi oleh petugas. Setelah itu, pengunjung meninggalkan tempat kunjungan dan warga binaan diperiksa badan. Selanjutnya, warga binaan meninggalkan tempat kunjungan. Rutan Tanah Grogot dalam menyikapi bebas peredaran uang di dalam rutan telah membuat inovasi, yaitu Rutan Tanah Grogot bekerja sama dengan BRI untuk mengadakan transaksi keuangan menggunakan uang elektronik Briji di dalam Rutan Tanah Grogot. Tepatnya tahun 2015, Rutan Tanah Grogot mengundang petugas BRI untuk melaksanakan sosialisasi Briji kepada petugas dan warga binaan. Akan tetapi pada saat itu banyaknya penolakan baik dari oknum pegawai dan warga binaan, sehingga Rutan Tanah Grogot menganalisa bahwa penolakan ini disebabkan adanya kepentingan oknum pegawai Rutan Tanah Grogot dengan warga binaan, diantaranya warga binaan dalam pengiriman uang melewati rekening pegawai dengan membayar fee tertentu, sehingga merasa apabila ada Briji maka kepentingan tersebut menjadi hilang dan ada yang merasa nanti uangnya tidak aman. Disinilah timbulnya pungli oleh oknum pegawai rutan. Dengan kondisi seperti ini, Rutan Tanah Grogot tetap komitmen melaksanakan bebas peredaran uang 100% untuk menghindari pungli, yaitu menggunakan Briji sebagai alat tukar di dalam rutan. Selanjutnya, berawal dari semua itu, rutan mempunyai mekanisme baru untuk Briji bisa diterima oleh pegawai dan warga binaan, yaitu pengunjung yang titip uang cash wajib dititipkan kepada Yantah. Selanjutnya Yantah menyampaikan ke BRI bahwa saat ini sudah ada titipan uang cash, mohon BRI segera mengirimkan Briji edisi dan kertas print out. Kemudian BRI memenuhi kepentingan tersebut dengan mengirimkan 400 Briji pada saat itu dan 3 mesin edisi dan 3 box kertas print out. Pada saat itu semua titipan langsung dimasukkan ke dalam Briji dan transaksi di koperasi tidak menggunakan uang cash, sehingga uang yang telah dipegang warga binaan semua diserahkan ke Yantah untuk dimasukkan ke dalam Briji masing-masing warga binaan. Setelah itu Briji berjalan dengan baik sampai saat sekarang, maka satu, Rutan Tanah Grogot telah bebas dari peredaran uang dan bersih dari pungli sampai saat ini. Dua, keluarga warga binaan telah mudah mengirimkan uang kepada warga binaan melalui transfer menggunakan Briji. 3. BRI telah menambah ATM depan kantor Rutan Tanah Grogot. 5. Koperasi telah mudah dalam mengelola keuangan karena semua transaksi dapat dilihat melalui rekening koran. 6. Pihak ketiga dan supplier pada koperasi saat proses pembayaran semua menggunakan rekening atau melalui rekening. Terakhir, Rutan Tanah Grogot 100% bebas dari uang. Selanjutnya, Rutan Tanah Grogot siap untuk melaksanakan program pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Area ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Rutan Tanah Grogot telah melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dengan melakukan analisis beban kerja sesuai dengan peta jabatan yang tersedia, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pola mutasi internal. Mutasi internal merupakan upaya yang telah dilakukan oleh Rutan Tanah Grogot dalam bidang kepegawaian dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, baik metode e-learning maupun tatap muka atau konvensional. Yang keempat, penerapan kinerja individu. Seluruh petugas di Rutan Kelas 2B Tanah Grogot telah memiliki sasaran kinerjanya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan tugas,
memiliki target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan akan dinilai oleh atasan langsung. Rutan Tanah Grogol juga tidak lupa memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dari prestasi yang telah dicapai. Yang kelima, penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai. Rutan Tanah Grogol telah menerapkan kedisiplinan untuk seluruh jajarannya dengan tujuan untuk menjamin kelancaran dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Yang keenam, sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian di Rutan Tanah Grogol telah dimutakhirkan secara berkala seperti data urutan kepangkatan, kenaikan pangkat otomatis, dan penetapan pensiun otomatis dengan tujuan untuk dapat meminimalisir kesalahan data dan meningkatkan keakuratan data kepegawaian. Pokja 4 membahas mengenai penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas dibahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah keterlibatan pimpinan. Yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja itu sendiri. Dalam keterlibatan pimpinan, Rutan Tanah Grogol menganut prinsip 3D. Yang pertama adalah direncanakan atau disusun, di mana pimpinan terlibat langsung dalam rapat penyusunan rencana kinerja. Yang kedua adalah ditetapkan, di mana Kepala Rumah Tanah Negara Tanah Grogol terlibat langsung dalam rapat penetapan rencana kinerja tersebut. Dan yang ketiga adalah dipantau, di mana pimpinan terlibat langsung dalam rapat pemantauan rencana kinerja tersebut setiap bulannya. Yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanah Grogol telah memiliki dokumen seperti Renstra, di mana Renstra ini mengacu pada Rencana Strategis Dirjenpas tahun 2015 sampai tahun 2019. Selanjutnya, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanah Grogol telah memiliki dokumen rencana kerja, di mana dokumen ini dihasilkan dari rapat antara pimpinan satuan kerja dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan, Kasubsi Pengelolaan, dan KKPR. Dan yang selanjutnya ialah perjanjian kinerja, di mana perjanjian ini dihasilkan dari perjanjian antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanah Grogol dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kalimantan Timur. Dalam menyusun dokumen perencanaan tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanah Grogol menganut prinsip SMART. Apa itu SMART? Yang pertama adalah spesifik, yang kedua adalah measurable atau terukur, yang ketiga adalah achievable atau memiliki target, yang keempat adalah realistik atau realistis, dan yang kelima adalah timely atau memiliki tenggat waktu. Beberapa dokumen perencanaan yang berorientasi hasil tersebut diantaranya ialah tersedianya SOP pelayanan, sosialisasi layanan prima, survei IKM, tim anti gratifikasi, layanan pengaduan atau whistleblowing system, dan SPIP. Untuk mempertanggungjawabkan hasil yang telah dicapai, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanah Grogol membuatnya dalam laporan, diantaranya laporan bulanan, B03, B06, B09, dan yang terakhir terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIN. Pokja 5, penguatan pengawasan. Dalam penguatan pengawasan ada 6 indikator yang harus terpenuhi. Yang pertama, pengendalian gratifikasi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, Rutan Tanah Grogol telah membuat tim unit pengendalian gratifikasi. Tim ini telah melakukan public campaign berupa sosialisasi kepada petugas melalui apel pagi, sosialisasi kepada masyarakat melalui banner dan media sosial. Yang kedua, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari 5 unsur, yaitu pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
Dengan adanya sistem pengendalian ini, diharapkan dapat menciptakan kondisi di mana terdapat budaya pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan dan meminimalisir risiko di setiap pekerjaan. Yang ketiga, mengenai pengaduan masyarakat. Untuk masyarakat yang ingin memberikan pengaduan, Rutan Tanah Grogol telah menyediakan berbagai fasilitas layanan pengaduan. Masyarakat bisa langsung datang ke rutan untuk memberikan aduan kepada petugas khusus layanan pengaduan atau melalui kotak saran, telepon, SMS, atau bisa juga melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang keempat, whistleblowing system. Sistem ini merupakan sistem layanan pengaduan berbentuk aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan laporan serta tentunya identitas pelapor akan dirahasiakan. Dan sampai pada hari ini tidak ada laporan mengenai Rutan Tanah Grogol. Yang kelima, penanganan benturan kepentingan. Rutan Tanah Grogol sudah mengidentifikasi penanganan potensi benturan kepentingan. Seluruh pejabat serta pegawai yang berpotensi mempunyai benturan kepentingan telah membuat surat pernyataan bebas potensi benturan kepentingan, sehingga seluruh pelayanan yang ada di Rutan Tanah Grogol dapat terlaksana dengan adil. Yang keenam, laporan harta kekayaan pegawai. Laporan harta kekayaan pegawai terbagi menjadi dua, yaitu LHKPN dan LHKASN. Untuk LHKPN, Rutan Tanah Grogol telah mendapatkan piagam penghargaan sebagai satker tercepat dalam pelaporan LHKPN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Dan untuk LHKASN, sudah 100% pegawai Rutan Tanah Grogol yang melaporkan harta kekayaan. Pokja 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, yang bertarget untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Menyusun standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan, membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan dan melaksanakan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. Meningkatkan budaya pelayanan prima terhadap seluruh pegawai Rutan Tanah Grogol untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, menyediakan informasi dan sarana yang mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan papan informasi, media sosial atau media cetak. Pemberian reward kepada pegawai di bidang pelayanan, penghargaan kepada pegawai teladan, dan pemberian hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin. Menyediakan layanan terpadu satu pintu untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan dan melakukan inovasi pada setiap pelayanan. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat SKM secara berkala setiap 6 bulan atau setiap 8 bulan sekali, dan hasil survei tersebut dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui website, media sosial, dan banner. Lalu melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat dengan cara melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survei tersebut. Saya pengunjung rutan di sini karena keluarga saya ada di dalam. Selama saya mengunjungi rutan ini, petugas tidak pernah memungut biaya apapun dan pelayanannya sangat baik, dan kami sebagai pengunjung rutan sangat senang dengan pelayanan petugas. Pelayanan pada saat sebelum virus juga sangat memuaskan dan nomor antrian sudah berjalan dengan baik. Petugas pun menyediakan tempat duduk, jadi kami sebagai pengunjung merasa sangat dimudahkan. Selama saya berkunjung di sini tidak ada pungutan apapun dari petugas. Kami mengucapkan terima kasih karena dalam kunjungan kami semuanya berlaku baik dan ramah-tamah. Saya sebagai salah satu keluarga dari keluarga binaan Rutan Tanah Grogol mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada warga binaan yang berada di sini, karena telah melaksanakan pembinaan sesuai dengan yang dibutuhkan serta melaksanakannya tidak dipungut biaya apapun. Pembinaan rutan di Tanah Grogol sangatlah baik dan tidak diskriminasi. Saya banyak mendapatkan ilmu dari petugas maupun pihak ketiga dalam mendapatkan keterampilan dalam bekerja
Selain keterampilan dalam bekerja, saya juga mendapatkan banyak ilmu agama melalui pembinaan rohani. Sekarang saya sudah bisa salat dan membaca Al-Quran dengan benar. Perawatan di Rutan Tanah Grogol juga baik. Petugas klinik ramah terhadap kami. Makanan kami juga layak. Dan dalam pengurusan TB dan remisi, tidak ada sama sekali petugas yang melakukan pungli terhadap kami. Jadi kami bisa mendapatkan integrasi dengan gratis. Di sini kami sudah tidak ada yang menggunakan uang. Sebagai gantinya kami menggunakan brisi untuk bertransaksi di koperasi hutan. Menurut saya penggunaan brisi ini sangat menguntungkan bagi kami karena dapat meminimalisir keuangan. Lagi!